Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita diakui oleh Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Hadirin sahabat Kang Ishak dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini Kang Ishak akan melanjutkan seperti janji Kang Ishak kemarin, bahwa Kang Ishak akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri ya atau tanda-tanda seseorang terkena gangguan jin ya. Masya Allah. Kita lanjut. Kemarin baru 10 ya. Kemarin baru 10, berarti sekarang kita mulai di ciri-ciri yang ke-11 ya. Mudah-mudahan kita semua ciri yang Kang Ishak yang ada di catatan ini tidak ada dalam diri kita ya. Kita lanjut ciri-ciri yang ke-11. Ciri yang ke-11 seseorang terkena gangguan jin yaitu depresi tingkat tinggi. Insya Allah, depresi tingkat tinggi ya, pikiran linglung ya. Kalau bahasa orang Sunda nggak ulang gitu, apa yang dipikirin nggak jelas juga ya. Kadang suka berat apa yang dipikirkan, padahal yang dipikirkan itu perkara-perkara yang tidak terlalu berat, tapi dengan dia karena adanya gangguan jin dalam diri dia, maka terasa berat seperti itu, menjadikan dirinya itu depresi begitu. Dan yang ke-12, sering merasa sedih secara tiba-tiba. Sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab ya. Jantung berdebar-debar keras seperti itu. Ya. Itu juga salah satu ciri daripada seorang terkena gangguan jin. Maaf, ini buhurnya. Kang Ishak suka bakar buhur ya, karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita matiin banyak. Karena sunnahnya itu Rasulullah SAW menyukai wangi-wangian seperti itu. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Tadi yang ke-12. Kita lanjut ke yang ke-13. Yang ke-13. Sering kesurupan. Sering kesurupan baik separuh ingatan atau secara total ya. Kadang suka gampang sekali kerasukan. Katanya aing cucunguk, seperti itu ya. Suka nggak jelas gitu, suka gampang-gampang kerasukan seperti itu. Nah, itu salah satu daripada ciri-ciri seseorang terkena gangguan jin. Yang ke-14. Yang ke-14, sering mendengar bisikan panggilan namanya. Kadang gitu ya, kayak ada yang manggil saya. Itu tadi suaranya, kamu dengar nggak? Gitu. Kadang suka ada ilusi-ilusi seperti itu ya, memanggil nama, merasa ada yang mengajak bicara ya. Jadi ngomong sendiri gitu, ada seperti orang yang ngajak bicara ya. Insya Allah. Mendengar bisikan menyuruh sesuatu ya, seperti menyuruh satu kejahatan, semisal mencuri ya, membunuh, memperkosa dan sebagainya, memukul ya, melompat dari ketinggian ya. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri daripada salah satu ciri seseorang terkena gangguan jin juga ya.
Yang ke-15. Yang ke-15 paranoid. Sering cemas, ya. Sering cemas, merasa bersalah terus, ya. Merasa bersalah, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh seperti itu. Ya. Itu salah satu ciri daripada seseorang terkena gangguan jin juga ternyata. Ya. Dan yang ke-16. Yang ke-16 sering mencium bau wangi-wangian. Sering mencium bau wangi-wangian. Bau kembang, bau dupa, seperti itu, kemenyan, bau amis, ya, bau anyir kayak gitu ya. Bau busuk bangkai yang tidak jelas di mana rupanya, nggak ada juga rupanya gitu. Itu salah satu ciri daripada ciri seseorang terkena gangguan jin. Yang ke-17, udah ada belum? Udah ada ciri-cirinya dalam diri kita? Belum ada. Kalau belum ada berarti kita lanjut ke yang ciri-ciri yang ke-17. Yang ciri-ciri yang ke-17 itu sering pusing, vertigo, ya. Kalau yang gitu ya, nggak jelas. Seperti melihat benda-benda di sekitar itu seperti bergerak, seperti itu ya, berputar, berbalik, miring dan sebagainya. Tapi bukan kunang-kunang ya. Seperti kalau kunang-kunang kan kita kurang darah juga kan bangun berdiri kunang-kunang seperti itu ya. Itu bah kurang darah. Ini lain daripada kurang darah ya. Seperti itu. Itu salah satu ciri daripada seseorang terkena gangguan jin juga ya. Yang ke-18, sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali, seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. Sering melakukan tindakan di luar aneh ya, tindakan aneh ya, yang tidak bisa dikontrol seperti itu walaupun dalam keadaan sadar. Itu salah satu daripada ciri-ciri seseorang terkena gangguan jin. 19, memiliki kemampuan supranatural. Sepertinya dia itu saya dapat melihat di sana ada bubuk ranginang di dalam toples itu, seperti itu ya. Insya Allah kita belokkan aja ya, kayak bercanda sedikit ya. Memiliki kemampuan supranatural, semisal tiba-tiba bisa meramal, menerawang, membaca pikiran orang lain dan mengetahui kejadian yang akan terjadi. Seperti itu. Itu yang ke-19. Yang ke-20, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, baik sekilas ataupun jelas. Baik sekilas ataupun jelas. Ya. Itu pun salah satu ciri seseorang terkena gangguan jin. Masya Allah. Ya. Kemarin 10, sekarang 10 ya. Kalau dilanjut kepanjangan ya videonya ya, seperti itu. Nanti kita lanjut di part berikutnya ya sahabat. Masya Allah, mudah-mudahan sahabat Kang Ishak dimanapun berada selalu ada dalam rinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.